Nama lengkapnya ialah Waqi bin Al-Jarrah bin Malih bin Adi bin Faras bin Jamjamah bin Sufyan bin Al-Harits bin Amr bin Ubaid bin Ruwas. Nama kunyahnya ialah Abu Sufyan Ar-Ruwasi, yang artinya ialah bapak dari Sufyan anaknya, sedang kata Ar-Ruwasi merupakan nama dari kabilahnya yang diambil dari nama kakeknya. Beberapa gelar yang disematkan kepadanya antara lain Al-Imam, Al-Hafiz, ahli hadits dari Irak. Lahir pada tahun 129 H di kota Kufah, Irak. Ada yang mengatakan 128 H. Waqi bin Al-Jarrah sudah bergelut dengan dunia ilmu sejak kecil. Sehingga kepiawaiannya dalam pelbagai bidang ilmu, khususnya ilmu hadits tidak perlu diragukan. Ia diakui sebagai ahli hadits oleh banyak ulama yang sezaman dengannya. Salah satunya ialah Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali. Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Safwat Al-Sifat hal 594 mengutip riwayat dari Muhammad bin Ayub bin Al-Muwafa dari Ibrahim Al-Harbi. Ia pernah mendengar Ahmad bin Hanbal menuturkan, terkait Waqi bin Al-Jarrah. Dia berkata, aku tidak pernah melihat yang sepertinya, ia menghafal hadits dengan baik, mempelajari fikih dengan baik, dengan disertai kewarakan dan kesungguhan. Waqi bin Al-Jarrah adalah seorang yang tekun dengan hafalan yang kuat. Ketekunannya dalam hal belajar bahkan disebutkan oleh anaknya, Sufyan bin Waqi. Ayahku duduk dengan para ahli hadits dari pagi sampai siang. Kemudian ia pulang untuk tidur siang dan salat zuhur. Setelah itu ia pergi ke tempat air yang diisi oleh banyak dari penggembala yang sedang mengistirahatkan gembala-gembalanya. Ayah kemudian mengajari mereka Al-Quran yang dengannya mereka bisa menunaikan kewajiban. Hal tersebut berlangsung sampai asyar. Setelahnya ayah kembali ke masjid untuk melaksanakan salat asyar, kemudian duduk dan mendaras Al-Quran dan berzikir kepada Allah sampai akhir dari waktu siang. Ia kembali ke rumah, berbuka puasa, salat hingga malam tiba, kemudian ia tidur. Az-Zahabi, Siyar A'lam An-Nubala, Juz 9, hal 149. Dalam hal ini, kisah tersebut menjelaskan bahwa Waqi bin Al-Jarrah memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap keumuman masyarakat. Seorang tokoh yang tidak segan untuk merangkul masyarakat secara langsung dengan mendatangi mereka dan mengajarkan mereka Al-Quran, hal-hal yang menjadi salah satu syarat sah salat. Menjadikan bukti akan ketinggian semangat dan kesabarannya dalam mengajar. Anas Ahmad Kurjun, Riyad Al-Ulama, hal 31. Sebagai pegiat keilmuan terutama dalam bidang hadits, Waqi bin Al-Jarrah memiliki banyak guru, di antaranya ialah Hisyam bin Urwah, Sulaiman Al-Amasi, Ismail bin Khalid, Ibnu Aun, Ibnu Juraij, Daud Al-Audi, Yunus bin Abi Ishaq dan masih banyak yang lainnya. Ada kisah menarik saat Waqi bin Al-Jarrah berguru pada Al-Amasi. Dia sengaja menyicil bagiannya agar bisa mendapatkan lebih banyak hadits yang ia terima. Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala Juz 10 mengutip riwayat Muhammad bin Khalaf At-Tiyami mengatakan bahwa Waqi pernah berkisah kepadanya pada saat ia belajar hadits pada Al-Amasi. Al-Amasi yang kemudian mengetahui Waqi bin Al-Jarrah adalah anak dari Al-Jarrah bin Malih yang bertugas di Baitul Mal memberikan syarat agar Waqi mengambil bagiannya dulu sebelum ia pergi untuk belajar. Datanglah kepadaku dengan membawa bagianku, maka aku akan memberikanmu 5 hadits, ujar Al-Amasi. Waqi, yang pergi menemui ayahnya kemudian diberi nasihat untuk menyicil bagian dari gurunya Al-Amasi. Ambillah sebagian dari bagiannya. Jika ia telah mengajarimu 5 hadits, maka ambillah separuhnya lagi agar engkau kemudian mendapatkan 10 hadits, ujar ayahnya. Waqi pergi menemui gurunya dengan membawa separuh bagian dan menyerahkannya. Pada saat itu Al-Amasi hanya mengajarkan 2 hadits. Wahai guru, ajarkanlah kepadaku 5 hadits yang engkau janjikan. Waqi berkata pada gurunya, di mana bagianku seutuhnya? Saya kira ayahmu memerintahkanmu untuk melakukannya. Apakah ia tidak tahu bahwa Al-Amasi adalah seorang yang terkena banyak musibah, yang sungguh telah mengikuti banyak peperangan? Ambillah bagianku sepenuhnya, jawab Al-Amasi. Kemudian Waqi pergi mengambil bagian Al-Amasi dan mendapatkan 5 hadits yang dijanjikan. Hal tersebut berlangsung setiap bulan. Waqi membawa bagian dari Al-Amasi dan Al-Amasi mengajarkannya 5 hadits. Az-Zahabi, Siyar A'lam An-Nubala, Juz 9, hal 145. Salah satu yang bisa diistifadahi dari Waqi bin Al-Jarrah selanjutnya ialah terkait rahasia hafalannya yang kuat. Ali bin Al-Hursyum pernah bertanya kepada Waqi terkait hal ini.
Waqi kemudian mengatakan untuk meninggalkan maksiat. Ali bin Hursyum bercerita, aku tidak pernah melihat Waqi memegang buku sama sekali, ia hanya menghafalnya. Kemudian aku bertanya kepadanya obat agar kuat dalam hafalan. Ia berkata, jika aku memberikanmu obatnya, apakah engkau akan menggunakannya? Iya, jawabku. Waqi berkata, tinggalkanlah maksiat, aku tidak melakukannya, karena itu hafalanku kuat. Anas Ahmad Kurjun, Riyad Al-Ulama, hal 31. Waqi bin Al-Jarrah sudah menjadi ahli hadits pada saat umur 33 tahun, ia melaksanakan haji pada tahun 196 H. Sepulangnya ia dari haji, ia wafat pada tahun setelahnya, 197 H, dalam usia 66 tahun. Wallahu a'lam. Referensi 1. Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi, Siyar A'lam An-Nubala Juz 9, 1982, Beirut, Muassasah Ar-Risalah. 2. Anas Ahmad Kurjun, Riyad Al-Ulama, 2018, Da'ar Nur Al-Maktabat. 3. Jamaluddin Abi Al-Faraj Ibnu Al-Jauzi, Sifat Al-Safwat, 2012, Beirut, Da'ar Al-Kitab Al-Arabi. Wallahu a'lam bishawab.